Halo teman-teman. Nah, hari ini kita mungkin akan bahas tentang budaya Jawa, terutama budaya di Surakarta. Dan aku di sini nggak sendiri ya teman-teman. Aku ditemani oleh rekan saya. Monggo. Nah, sebelum kita ke narasumbernya, biarkan saya kenal dulu ya teman-teman ya. Jadi nama aku Raka, aku dari Politeknik Admi, fakultasnya teknik dengan prodi teknik perancangan mekanik dan mesin. Nah, untuk narasumber saya, monggo. Ya, perkenalkan, saya Matias Arya Putra, biasa dipanggil Matias. Salam kenal. Oke, gitu ya teman-teman. Nah, Mas Matias nih, sekarang itu kira-kira statusnya apa Mas? Dengan Mas? Ya, sekarang saya itu sebagai mahasiswa di UNS, masuknya Fakultas Ilmu Budaya, program studi sastra daerah, khususnya untuk sastra Jawa. Mbah, kebetulan banget Mas, berarti Mas. Jadi nanti teman-teman kita bakal bahas kebudayaan. Nah, itu tuh sama orang yang paham betul tentang kebudayaan teman-teman. Nah, kira-kira mungkin bisa dijelasin dikit-dikit nggak Mas, yang dipelajari di prodi sastra Jawa itu apa aja mungkin? Nah, kalau paham betul ya mungkin nggak sepaham ahli-ahli karena saya masih mahasiswa. Di sastra daerah ini, khususnya untuk sastra Jawa, kami itu yang pasti karena sastra, yaitu mempelajari tentang sastra, karya-karya sastra, dan apapun itu tentang sastra. Selain itu juga mempelajari tentang kebahasaan di bahasa Jawa. Dalam bahasa kan ada berbagai macam sub ya, itu ya, ada linguistik, ada nanti kalau berhubungan dengan penulisan nanti ada fonologi dan lain-lain. Nah, itu kami pelajari. Selain itu juga mempelajari kebudayaannya. Nah, sekarang ini saya masuk di semester 2. Di semester 2 ini kami ada mempelajari tentang tembang Jawa dan juga karawitan. Kami pelajari bagaimana nembang itu yang baik, itu pemenggalannya bagaimana, terus pelafalannya. Kalau di karawitan juga nabuhnya itu yang benar gimana, juga sambil ngapalin alat-alatnya gitu. Berarti kalau main alat musik kayak gitu tuh nggak semerta-merta, wah kita pengen main bunang misal, nah itu nggak terus kita langsung main gitu ya Mas? Enggak. Jadi karena di karawitan itu kan banyak ya, itu tidak bisa satu alat itu lebih banter banget daripada alat yang lain. Namanya kan juga saya di sastra daerahnya jadi tahu. Namanya karawitan itu kata dasarnya dari rawit. Rawit itu adalah halus. Jadi dalam bermain karawitan itu semestinya harus halus, tidak bisa seenaknya sendiri, itu tidak bisa. Jadi itu di sana kita jadi bisa mempelajari itu, jadi tahu lah. Ternyata menarik banget ya teman-teman ya. Mungkin orang-orang di luar sana mikirnya tuh sastra Jawa tuh dukun ya Mas ya. Ya banyak yang bilang kayak gitu. Masa ayo terus kayak gitulah. Jadi mungkin teman-teman yang belum tahu menahu tentang sastra Jawa, nah ini tadi ya teman-teman. Nah Mas, selain sastra atau tadi alat musik tadi, kira-kira kayak seperti tempat atau pakaian adat gitu-gitu juga dipelajari atau bagaimana Mas? Iya, karena kita tadi kan di sastra daerah, khususnya Jawa, karena UNS di Solo ya, jadi pembahasan utamanya di Solo. Tadi ada kebudayaan Jawa. Nah di situ kita juga sedikit banyak membicarakan tentang tempat-tempat di sekitar Surakarta ini, kayak Kraton, Pura Mangkunegaran. Itu kadang itu dosen juga
masuk di pembahasan itu. Jadi sedikit banyak menambah wawasan juga mengenai tempat-tempat yang ada di Solo ini. Kalau pakaian adat ada, terus karena di sasa daerah kalau kegiatan tuh kadang pakai tuh beskap yang cewek pakai, kebaya itu kadang kami pakai. Jadi juga mengenalkan ke mahasiswa itu pakaian adat di Solo ini, di Jawa ini itu seperti apa gitu. Nah, ngomong-ngomong soal pakaian nih Mas ya, kebetulan hari ini kita sama-sama pakai batik nih Mas. Oh iya, Ya. batik. Mungkin Nek Masnya tahu filosofi batik dan lain-lain, monggo. Oh iya. Nah, batik ini adalah kekayaan di Indonesia, khususnya Jawa. Tapi ada negara tetangga, negara lain tuh yang ngaku-ngaku kadang ya, diklaim batik itu dari sini. Nah itu kita harus mencoba mempertahankan itu. Dulu guru saya tuh pernah cerita batik itu dari kata ombo dan nitik. Nah, ombo itu apa tuh sih ombo? Ombo itu ya kainnya ombo. Nah, nitik itu cara menuliskan batik itu dengan titik-titik yang bersatu menjadi motif yang indah. Nah, itu dari batik sendiri. Nah, di Solo ini banyak itu motif batik dari yang paling sederhana sampai yang paling rumit. Yang mungkin paling sederhana mungkin teman-teman itu di SD atau di SMP juga sudah mengalami buat batik jumputan. Nah itu kan batik yang paling sederhana, diikat terus dicelup ke pewarna, nanti tunggu kering, udah paling simpel itu buat dan bisa dicoba di rumah. Motif batik jumputan ini. Itu yang pakai pewarna itu Mas? Ya, jadi itu maksudnya batik itu? Batik itu. Jadi di Solo itu masuk batik karena juga dipakai sebagai biasanya kalau tahu kalau pakai kebaya Kartinian tuh biasanya ibu-ibu tuh pakainya motif itu sukanya. Nah, itu masuk batik sederhana. Terus selain itu juga ada batik teruntum. Teruntum itu batiknya bunga-bunga kecil-kecil banyak. Ini kan, nah ini ada kecil-kecil nih ya, bunga-bunga kayak gini. Itu masuknya teruntum. Nah, teruntum itu seluruh kain itu isinya itu batik-batik bunga kecil-kecil. Nah, terus khusus yang istimewa, paling istimewa itu ada yang namanya batik parang atau lereng. Itu biasanya digunakan sama raja-raja. Itu sebagai simbol kepemimpinan biasanya. Sesuai namanya Jadi dulu itu hanya boleh digunakan sama sinuwun-sinuwun di keraton. Jadi pemimpin-pemimpin di keraton tuh yang boleh pakai motif parang itu. Tapi seiring berjalannya waktu karena kebudayaan ini sudah meluas, jadi itu juga tidak hanya digunakan oleh petinggi-petinggi di keraton, tapi sekarang juga bisa digunakan masyarakat biasa untuk memperkenalkan. Jadi tidak hanya terkunci di dalam keraton, sekarang bisa diperkenalkan ke banyak kalangan, dari yang paling kecil sampai yang masyarakat sekitar kita itu bisa menggunakan motif parang ini sekarang. Kita harus berbangga ini punya motif ini. Selain itu juga ada Sidomukti dan lain-lain, itu masih banyak, kita bisa mempelajari itu. Ya, kayak kalau yang di mana Purwosari itu Mas, kayak ada kawung tuh. Oh iya. Nah, kawung tuh dulu ya, itu zaman aku SD itu. Nah, itu tuh kayak misal ada tugas menggambar batik, nah yang tak tuju tuh langsung itu. Kawung ya. Nah, paling gampang bikin kan 4 gitu. Nah, itu paling gampang sih. Nah, terus sebenarnya batik ini kan juga
harus dipakai pas acara formal tuh mas. Iya. Masuk kayak kita kalau ngobrol gini aja badikan nggak apa-apa. Gitu. Malah ini kita pakai batik itu bisa sebagai gimana ya, sarana kita mengedukasi orang sekitar bahwa batik ini bisa digunakan kapan saja. Yes. Kita mau jalan-jalan pakai batik bisa, kita mau ke kafe nongkrong-nongkrong pakai batik ya oke juga loh, nggak masalah toh. Itu bisa kita sebagai orang muda ini ya, orang muda itu bangga lah pakai batik ini sebagai harta kita yang harus kita jaga. Itu caranya kita melestarikan tuh ya dipakai. Maksud dipajang di rumah nggak ada yang tahu toh. Ya. Buat apa tuh? Malah. Nah mas, aku tuh pernah denger nek kita tuh katanya nggak boleh pakai batik parang masuk keraton. Nah, ya itu masih berlaku ya. Sampai saat ini, mas, ketentuan itu masih berlaku di lingkup daerah keraton. Jadi bisa teman-teman kalau ada mau kunjungan entah itu ke keraton mana aja, khususnya di Solo ya, karena ini kita bicara di Solo. Di Solo itu ada dua ya, sekarang bisa dibilang instansi itu kelompok ya. Dua, yang satu keraton, yang satu pura Mangkunegaran. Itu dua-duanya kalau masuk ke situ jangan sekali-sekali pakai batik dengan motif parang atau lereng itu, karena di sana di lingkup keraton dan pura Mangkunegaran itu untuk batik motif parang atau lereng itu dikhususkan untuk Sinuwun dan Kanjeng Gusti. Jadi jangan coba-coba itu ya, kalau bilangan jangan coba-coba pakai, nanti pasti kena teguran sama abdi dalem, itu pasti kena teguran. Dan dimohon untuk ditutupi. Di sana akan disediakan mungkin ya, tapi jangan dicoba. Di sana udah meskipun sana menyediakan kain untuk menutupi, tapi jangan dicoba. Nah, itu ya teman-teman ya. Kalau misalnya emang teman-teman tertarik buat ke Solo dan beli batik-batiknya Solo, nah kalau kebetulan beli parang lah, jangan dipakai ke tempat itu ya teman-teman ya. Ngomong-ngomong tadi kan Masnya udah agak nyerempet di dua tempat ya mas ya, kayak di keraton sama di Mangkunegaran tuh mas ya, nggak boleh pakai batik parang ya mas tadi mas. Nah sebelumnya masnya udah pernah ke dua tempat ini belum mas? Kira-kira? Yang kalau untuk Keraton Kasunanan Surakarta itu saya udah lama banget ke sana. Sebenarnya pengen dalam waktu dekat ini ke sana lagi, karena lihat konten-konten di internet tuh. Sana lu udah ada bagian-bagian yang udah boleh dikunjungi dan pastinya saya yakin udah beda dari yang dulu. Saya pengen ke sana. Yang saya tahu malah di Mangkunegaran, karena saya beberapa kali, malah di 2 tahun terakhir ini sudah 3 kali ke sana. Cukup sering itu teman-teman. Ke Mangkunegaran itu udah 3 kalinya. Udah 3 kali. Tuh. Nah, dalam berapa tahun? Mungkin 2025, 2026 ini udah 3 kali. Wah, sana. Sampai sebanyak itu tuh, kira-kira apa tuh mas yang bikin menarik di Mangkunegaran itu? Nah, yang pertama itu bukan karena aku pengen enggak. Yang pertama itu ya karena saya masuk ke sastra daerah itu waktu PKKMB, pengenalan daerah lingkungan sekolah itu juga memperkenalkan kebudayaan. Kami diajak ke Mangkunegaran. Nah dari situ saya sangat takjub dengan yang namanya Pura Mangkunegaran itu. Di dalamnya itu ternyata ada pendopo yang sekarang itu menjadi joglo terbesar. Kalau di Surakarta pasti terbesar ya. Di Surakarta, kayak di Jawa Tengah itu yang paling besar. Pendoponya maksudnya? Iya. Kalau nggak salah itu panjangnya 26 meter atau 25 meter ya. Pokoknya sampai 20-an meter panjangnya itu. Jadi luas banget itu untuk pendoponya sendiri. Kan buat main bola mungkin mas. Oh iya bisa mungkin, tapi jangan dicoba ya. Gitu ya mas ya. Nah terus
suasana di Mangkunegaran itu apa ya, kayak kan Mas tadi juga pernah ke keraton. Ya. Nah itu suasananya itu mirip-mirip atau gimana? Mencekam kah atau ternyata kayak wah kok enak ya di sini ya, nyaman. Kalau untuk keraton, nah itu hampir di semua keraton itu biasanya kalau masuk itu langsung sejuk, hawanya itu sejuk, entah di Keraton Kasunanan ataupun di Mangkunegaran, karena di dalamnya itu asri, terus juga karena abdi dalamnya kan selalu merawat di sana itu, jadi terlihat rapi lah. Jadi masuk sana itu adem banget, kayak masuk ke kerajaan itu kayak wah ayem di sana gitu, karena kan keraton itu kan simbol perlindungan gitu. Jadi kalau masuk ke sana pastinya juga ayem, tenang gitu. Baik. Nah kalau yang di pendopo tadi Mas, itu tuh biasanya dipakai buat apa Mas kalau sekarang? Nah sekarang itu kayak acara-acara besar, wiyosan dalam itu peringatan lahiran, terus tinggalan dalam, terus juga malam satu suro itu kan ada. Nah itu di Solo itu di kedua tempat ini juga merayakan. Jadi biasanya pendopo utama itu, pendopo yang paling besar itu digunakan untuk prosesi untuk hari-hari istimewa gitu. Nah itu fungsi utamanya itu biasanya seperti itu. Berarti mungkin malah si pendopo itu tadi bisa jadi spotnya favorit. Iya, itu paling favorit di situ kan. Gimana ya? Tempatnya tuh buat ya bukan buat nongkrong banyak ya. Di situ tuh kalau duduk tok gitu udah nyaman menurutku. Sambil lihat sekitar itu paling, kalau di situ kalau ke sana jangan ninggalin tempat itu. Jadi wajib ke situ dulu. Dikatoke mau foto-foto dulu di situ, baru ke tempat lain. Wajib gitu ke sana. Nah, itu ya teman-teman ya, saran dari Mas Matias. Kalau masuk Mangkunegaran itu ya apakah semua orang bebas masuk? Apa kita perlu kayak bayar loket masuk atau gimana? Nah, karena sekarang ini kan sebagai cagar budaya. Dan sebagai gimana ya, perawatannya kan tuh ya pasti perawatannya butuh dana. Nah, itu di sana sekarang ada tiket masuk. Jadi masuk itu kita harus membayar tiket dan nanti dapat gelang sebagai bukti kita sudah registrasi gitu. Itu dibagi dua itu. Ada yang hanya bisa masuk ke bagian dalam di lingkupnya itu, jadi masuk ke pendopo, nanti ke taman belakang itu isinya nanti kayak tempat pertemuan gitu, yang pertemuan raja dan lain-lain. Nah itu di situ. Nah nanti ada tiket yang satunya lagi, namanya apa gitu loh, itu kita bisa masuk ke paling belakang. Nah paling belakang itu isinya kafe. Ada kafenya. Nah itu dibangun tuh baru saja akhir-akhir ini, yaitu untuk menunjang cagar budaya ini biar bisa berjalan. Itu dibuatlah kafe itu biar menarik masyarakat yang muda-muda khususnya. Kan anak-anak muda kan tempatnya nyari yang instagramable, buat foto-foto, estetik. Nah itu kalau nyari tempat untuk foto yang menarik, bisa buat upload itu, itu di Mangkunegaran di bagian belakang di kafenya itu cocok, sangat cocok. Apa ya namanya itu bangunannya itu ada sentuhan-sentuhan dari luar negeri, Eropa gitu. Jadi sangat menarik kalau buat, khususnya kalau prewedding ya bisa itu pakai sana. Bisa. Nanti bisa tinggal perizinannya gimana itu langsung ke sana saja.
Berarti kalau misal kayak tadi masnya cuma duduk di pendopo, waduh kok bosen nih, bisa ke kafenya gitu. Ya, itu tapi Menarik, beda ya. itu Pak. Tiket masuknya Oh, tiketnya beda. Beda. Nah, jadi kalau mau ke kafenya itu tiketnya nanti daftarnya beda lagi. Walah. Nah kalau yang ini mas, setauku di dekat Mangkunegaran itu juga ada pasarnya tuh mas. Oh iya ada. Itu pasar apa ya mas? Tri apa? Iya, gitu ya, Mas? itu pasar Triwindu seperti namanya ya. Triwindu. 3 windu itu kan 8 kali 3 24. Nah itu kalau nggak salah itu ada dibangun ketika kepemimpinan Kanjeng Gusti Mangkunegaran yang ke-7 di 24 tahun masa kepemimpinannya. Itu dibangunlah pasar Triwindu itu. Oh berarti bukan semerta-merta bangun pasar gitu ya mas? Enggak. Maknanya ya ternyata mas. Ada itu. Nah kalau kayak gitu terus isinya apa mas? Nah, di Pasar Triwindu ini pasar paling unik di kota Surakarta karena di Pasar Triwindu ini ada isinya itu barang-barang antik yang mungkin tidak kita temukan di tempat lain. Di Pasar Triwindu ini pasti ada kayak misal koin-koin kuno Zaman itu dulu. ada. Berarti kayak koin 50 rupiah gitu? Mungkin Ada, ya, mas, ya? ada nyaris itu pasti ada. Kalau dulu ada Menarik istilah tuh malah. itu koin namanya benggol. Oh ya tahu. Nah, itu ada cari di Nek- Triwindu itu Ya, pasti nek ada. benggol itu di rumahku biasanya buat kerokan mas. Iya bener, bener banget. Buat kerokan tuh mas. Aduh. Soalnya nek kerokan pakai benggol itu kerasa mas. Nek pakai uang karena kayak besar kan? 500-an gitu malah sakit ya. Iya sakit. Nah itu tuh jadi si pasar Triwindu itu jualnya barang-barang antik ya mas? Barang-barang antik. Segala jenis barang-barang antik. Iya. Soalnya aku sempat lewat di internet juga tuh kayak apa namanya kamera, bukan kamera apa ya, sepeda gitu Iya, gitu yang pit kebo bener-bener- itu loh. tapi yang lama lagi yang benar-benar udah nggak ada di jalan gitu tuh nemunya di situ mas kata Iya, orang-orang. kalau nyari-nyari barang-barang antik tuh mending ke Triwindu itu biasanya ada. Jadi tanya aja ke sana, nyari ini di mana ya nanti diarahkan. Oh ada penemuan-penemuan kemarin waktu ke sana itu saya sempat lihat itu apa namanya meriam dulu. Meriam? Oh, kayak meriam itu kayak "Ih, dapetnya dari mana?" Saya sampai gumun gitu. Berarti sampai barang-barang yang mungkin nggak kita duga dijual itu di sana ada, biasanya barang-barang antik itu tadi ya, barang-barang kuno dan lain-lain. Pasti Tapi ada. semeriam itu tadi dijual loh mas. Iya biasanya kan kalau kolektor itu kan suka ya Oh, barang-barang iya sih. yang langka-langka gitu kan mereka cari seperti itu. Nah, selain jujur aja mas ya, walaupun aku juga orang Solo aslinya, tapi aku ya belum pernah ke pasar Triwindu itu mas, makanya kan aku agak tertarik buat nanyain itu. Tapi nek aku pasar yang lain aku malah pernah mas, kayak pasar gede misal. Oh, iya. Nah, pasar gede itu aku malah pernah ke pasar gede. Soalnya dulu aku ke situ itu bukan belanja sayuran, tapi beli es dawet. Oh, Waktu itu tuh es dawet di situ tuh rame-rame nih mas. Dan sekarang itu enggak malah tambah sepi tapi tambah rame. iya. Nek masih kira-kira pernah nggak mas ke pasar gede atau ke pasar yang lain mungkin? Nek di Solo memang ya. Kalau Solo itu yang terkenal apa? Pasar gede. Itu Pasar pasti gede, pasar ya. gede. Karena Destinasi pasar utama. gede itu ya destinasi utama dan di sana kan kulinernya terkenal ya. Terkenal tuh dawet itu tadi. Di sana ada mungkin ada 2 atau 3 kios dawet itu terkenal karena ya enak ya, Iya. seger. Di Solo kan hawanya anget-anget ini. Kalau enaknya kalau siang-siang itu ya minum dawet yang seger-seger gitu toh. Nah di pasar gede ini isinya nggak cuma dawet toh. Banyak di sana itu ada buah-buahan, bahkan saya sempat tuh malam-malam lewat jam 2 pagi lewat pasar gede ini itu baru turun yang namanya buah-buah dari Bandungan, dari Malang itu baru datang itu. Jadi di depan pasar gede itu isinya
truk-truk yang baru nurunin itu. Oh ya. Nah, dan itu jam 5 pagi udah habis buat kulaan. Jam 2 restock, jam 5 habis. Heeh. Gila. Ini udah habis tuh nanti. Dari toko-toko yang kecil-kecil itu kulaannya tuh ya pagi-pagi itu jam segituan itu udah kulaan biasanya. Lepas masnya ke pasar gede tuh pas cari apa mas kira-kira mas? Dulu. Macam-macam ya. Macam-macam, ya. Saya ke sana itu pernah di sana cari buah, pernah cari bunga, pernah cari sayur, pernah. Jadi dulu pernah tuh cari sayur di mana-mana nggak dapet sayur apa tuh. Apa namanya, bayam merah, karena dulu butuh bayam merah di mana-mana tuh nggak dapat, ketemunya di pasar gede itu ada bayam merah. Di sana tuh juga ada satu gang itu isinya jamu-jamuan. Wah ada juga jamu. Wah komplit banget. Maksudnya jamu tuh bukan jamu langsung minum tuh enggak, jadi kayak temulawak, terus bawang lanang, terus jahe, dan yang udah dikeringkan itu juga ada. Itu komplit kalau mau cari di sana. Wedang uwuh itu juga ada. Oh ya. Terus minuman-minuman gitu juga aku waktu ke situ tuh juga pernah lihat ini mas. Teh Solo. Nah, Solo kan juga terkenal sama tehnya tuh mas. Nah di pasar gede itu udah dijualnya kayak campurannya apa-apa nggak itu dan satu plastik. Iya. Nah, jadi kita tinggal beli mau yang mana. Rasanya itu udah campuran, kita nggak perlu nyampur sendiri. Itu otak atik orang Solo itu senengnya gitu. Apa-apa Ben carane dicampur. enak, Nah. campur-campur. Terus dari sekian banyaknya kuliner, masnya udah pernah nyoba apa aja mas di pasar gede mas? Di pasar gede itu saya kalau ke dawet tuh pasti ya. Pasti. Kalau cari seger-seger ke Yeah. dawet ya, manis-manis ke dawet. Nah, selain ada dawet tuh biasanya jual ada gempol pleret. Kita tahu gempol pleret. Tahu. Nah, gempol pleret itu minuman tapi asin. Iya. Iya tahu, asin. Itu juga terkenal tuh di Solo itu gempol pleret. Terus Solo itu juga terkenal dengan jenang-jenangnya. Jenang, bener. Jenang bubur, jenang itu Jenang manis. macam-macam di sini ada jenang mutiara, jenang sumsum, Sum. jenang grendul, nah, itu ada macam-macam. Gitu. Nah dari yang disebutin masnya ini tadi, kira-kira masnya tuh paling suka yang mana mas? Sampai sekarang itu paling seneng saya itu jenang sumsum. Iya. Sama. Nice. Sekarang sebenarnya sama mas ini mas. Soal itu memang ya. Kan perpaduannya itu kan Iya. dari gurih santan sama manis juruhnya itu Jadi kan kalau udah ketemu ciamik gitu. itu paling favorit. Iya. Ibarat gocekan Messi itu. Jadi satu mas. Ya. Ngomong-ngomong soal kuliner nih mas ya. Iya. Di depan kita ini dari tadi udah ada makanan-makanan Iya, benar, Bang. khas ini mas ya. Ini kayaknya udah disiapin sama kru ya tadi nih. Dari teman-teman di belakang kamera ya teman-teman. Nah itu teman-teman udah nyiapin beberapa makanan. Mungkin ini salah satunya ada yang kita sebutin barusan. Nah sekarang kita mungkin bakal review satu-satu ya teman-teman. Dari mana dulu mas nanya mas? Boleh. Ini dulu aja. Monggo, mas. Oh dari yang ini dulu. Oke siap. Monggo. Ini. Ini serabi. Serabi Oh, kalau serabi. Solo mungkin kalau tanya serabi mana? Serabi sana itu ada terkenal serabi Noto Suman. Noto Suman, Ya, itu benar. emang paling best seller di Solo. Iya. Tapi ini juga ada ini serabi. Nah, ciri khasnya serabi di Solo itu manis. Karena Manis, kalau benar. serabi itu kan sebenarnya dari Bandung kan ya. Iya. Surabi gitu ya. Di sana tuh toppingnya macem-macem. Ada yang asin, ada yang manis. Nah itu dari yang di Bandung sana. Tapi kalau di Solo pasti manis. Itu kalau serabi Solo pasti manis. Serabi. Kita langsung coba aja apa gimana? Boleh. Ya. Masih aja nggak apa-apa wes. Coba. Karena saya Ayo. udah sering Oh, ya. udah sering ya. Ini coba ya teman-teman ya. Ini soalnya udah lama banget ya makan serabi teman-teman. Harusnya manis. Ya, Kalau ini nggak manis berarti bukan pembuktian ya serabi teman-teman Solo. ya ini ya. Apakah serabinya ini manis teman-teman? Ini kalau enggak setahu saya itu
dari tepung beras terus sama santan gitu. Komposisi utamanya itu ya yang penting itu santannya itu kan yang buat gurih-gurih gitu. Iya. Itu santannya itu. Ternyata masnya nggak bohong gitu loh. Manis loh. Ya, serabinya ini manis. Tapi manisnya tuh nggak yang Enak gitu manis ya. banget. Jadi masih aman sih teman-teman. Dan selain manis ini juga legit sih menurutku. Jadi cocok buat kayak misal teman-teman baru ngopi pagi di rumah mungkin atau sore-sore Cocok. itu ditemenin sama serabi ini wah itu rekomendasi banget teman-teman. Kita lanjut mas, apa mau gimana dulu? Nggak usah. Nggak usah, oke lanjut aja ya. Ini Nah ini ada dia, ini sosis Solo. aku tahu ini mas, soalnya ini salah satu jajanan favoritku. Oh lah Dari ya. kecil aku misal ke pasar ya, aku pasti minta ini. Oh. Ini emang di Solo cukup terkenal juga Iya. dan ini kalau ke Solo ini jangan tinggal jangan lupa nyoba ini. Itu bener ya Sosis teman-teman? Solo. Nah ini ada dua macam ya harus sosis Oh Solo. ya ada dua macam. Ini yang kukus, ini basah. Dan yang satunya itu goreng. Jadi kalau goreng itu sebelum digoreng dicelupin ke telur dulu biar ada Iya. Crispy-crispy-nya gitu gitu ya. ya. Itu ada dua macam, ada yang kukus sama ada yang goreng. Ini isinya daging ayam. Daging ayam, daging ayam cincang ya mas? Iya. Biasanya. Sosis Solo. Monggo, masih akan di, aku tadi udah serapi. Nanti ya. Boleh, ini tak coba ya. Oh iya. Aduh. Sosis Solo. Dulu saking seringnya aku makan ini, kalau minta tuh nggak cuma satu mas. Iya kalau satu nggak cukup ini, Mas. Nggak cukup ini, enak harus- banget mas ya. 5 lah minimal. Udah, apa pengen ngemil, pengennya ini. Terus cari ya masa beli satu tok kan ada pirawiri Ya. lah mas, langsung beli banyak. Nah ini isinya ada daging ayam dan kulitnya ini biasanya telur. Jadi adonannya telur dicampur ditambahi tepung dikit. Jadi kayak biar tambah apa ya namanya ya? Lebih Padat. padat Iya, lah itu. jadi Dikasih. bisa membentuk gitu ya mas. Kalau telur kadang sobek. Gitu. Iya. Sosis Solo. Serius ya teman-teman, ini jajanan yang sangat rekomendasi kalau teman-teman itu ke Solo. Jangan pernah dilewatin ya teman-teman. Nah langsung lanjut aja mas, kira-kira mas. Yang apa dulu? Langsung dua aja. Langsung dua aja. Nah ini kan manis tadi. Oke. Manis ini yang satu namanya dadar gulung, yang satu Nih. nogosari. Dadar gulung ini isinya kelapa, Ya sama. kelapa parut dikasih gula Jawa. Iya, Nah, betul. udah pernah makan tambah? Udah pernah. Orang Solo kalau belum pernah makan ini berarti bukan orang Solo. Banget. Belum pernah makan ini mas. Ini nogosari ini biasanya isinya itu ada bubur mutiara tadi, terus dicampur pakai adonan apa ya, adonan tepung apa gitu, terus dikukus. Dikukus atau kalau biasanya kalau pakai daun pisang itu dikukus, tapi kalau ini kayaknya udah dibuat adonan terus dimasukin sini. Ya, ini kan dikemas Bentuk. biar menarik ya ini ya. Bentuk ya mas, sesuai Makanya packingnya ya. merah muda ini kan menarik buat anak-anak biasanya. Yang ini manis rasanya ini. Iya. Nah, lanjut di depan kita ini ada Kan kita makanan ada. apa ya? Dan tadi udah menggoda banget ini mas ya. Diler dari tadi. Kelapa-kelapanya di atasnya. Nah itu. Nah, ini adalah biasanya ini satu paket, satu gerobak. Itu biasanya jualannya ya ini. Biasanya getuk. Nah, getuk itu yang pinggir nih. Nih. Getuk. Getuk itu asalnya dari singkong. Singkong direbus atau dikukus biasanya biar tidak terlalu berair, dikukus, dicampur sama parutan kelapa harus tumbuk sampai lembut. Nah, itu getuk. Nah, ini yang agak bening-bening ini. Nah, ini namanya Nah, ini cenil. teman-teman, Iya. Gak Cen- shiny gitu. Iya. Mengkilap. Cenil ini dari tepung kanji. Ini seperti namanya cenil, ini kenyil-kenyil. Nah, iya toh. namanya. Terus ada ini satu nih. Namanya ini Nah,
Ini teman-teman. Apa si ya? hijau bulat ini ya teman-teman. Ini yang terkenal sekarang kopi. Ya. Ya, kopi ada yang Ada rasanya. kopi ya, itu sering banget. Mesti teman-teman nggak tahu, pasti tahu iklan si kopi ini teman-teman. Ini adalah klepon. Teman-teman. Iya, kopi. Nah, si klepon ini juga luarnya dari tepung, terus dibikin adonan. Nah, dalamnya itu ada gula jawanya teman-teman. Iya. Kalau yang si Tetet gulu gulung tadi pakai kelapa. Kalau yang ini cuma si gula jawanya aja. Iya. Kelapanya ditaruh Di di luar. luar. Iya. Walaupun sama-sama hijau, sama-sama kelapa dan gula jawa, ya itu tuh mirip-mirip teman-teman. Nah ini tadi kita udah bahas dan nyoba-nyobain makanan-makanan. Sekarang kita pindah ke minumannya. Boleh. Tadi sempat dibahas ya. Nah, ya, kita sempat dibahas destinasi ya, nggak boleh. Menu Kuliner. Ya, menu kuliner. Ya nggak boleh kita lewatin waktu kita lewatin kayak itu. Jadi salah satu kalau dawet di Solo itu selain di kendor, isinya itu ada cincaunya teman-teman. Jadi si kuah santannya ini, terus ada si cendolnya, lalu ada si cincaunya ini. Untuk rasanya ya seperti dawet pada umumnya, manis. Terus Itu ya pasti manis. Iya, manis pasti. Terus gurih dari cincau, cendolnya, tentunya tuh. Nice. Gue masih aja. Ada santannya juga. Ya, rasanya gurih dari santannya juga. Ini kan sudah mudah juga, komplit banget. Nah, biasanya itu kalau untuk topping kadang itu dibuat ditambahin sama penjualnya. Makanya untuk memberi ciri khas penjual satu dengan yang lain. Nah, yang satu ini tambahin apa? Misal Oh, ya. di kuah apa namanya? Gula jawanya itu dicampuri sama buah nangka. Iya, iya. Nah, itu biar buat ciri khas. Terus mungkin di santannya itu dikasih pandan atau biar tambah wangi. Nah, itu buat ciri khas antara satu penjual dengan penjual lainnya. Itu hal yang biasa kalau di jualan. Kalau nyari cendol mungkin nggak ada yang sama plok. Iya. Tapi ya yang penting pasti ada cendolnya gitu. Nah, setelah kita makan-makan lah, karena makan-makan tadi di daerah Pasar Gede itu juga, setahu saya ini ya Mas ya, ketika saya ke Pasar Gede itu saya agak salfok sama tempat ibadah Mas. Oh iya. Kelenteng ya Mas ya? Iya, Ya, benar. di Pasar Gede lah, di sebelah kanan setahu saya Pasar Gede itu ada kelenteng itu. Nah, nama kelentengnya itu sebelumnya Mas saya pernah ke situ gak sih Mas? Saya pernah ke sana sekali karena penasaran kan. Sekali. Ya, kalau takut ya Mas ya. Saya pertama tuh ragu-ragu masuk. Boleh enggak ini umat beragama lain masuk? Iya ya. Terus ternyata sama pengurusnya sana tuh sangat ramah. Masuk aja enggak apa-apa, lihat-lihat foto-foto enggak apa-apa. Udah. Oh, malah dipersilakan masuk langsung. Gitu, masuk. Harus dari situ saya berani nyoba masuk. Nah pas masuk itu Mas itu nemu apa Mas? Hal yang menarik apa Mas di dalam itu Mas? Kalau pertama sebelum masuk kalau ke Pasar Gede itu adalah tempat yang paling mencolok karena Ya, warnanya kan merah. Merah sendiri dan merahnya itu merah terang loh. Iya. Itu pertama ke Pasar Gede pasti itu menjadi apa ya? Menarik perhatian mata kita ke situ Ya. itu. Merah ya, Pak. Nah, setelah masuk itu yang pertama saya rasakan wangi karena penuh dengan dupa. Oh iya. Nah, dupa Pasti itu sih. sepertinya 24 jam nyala di situ. 24 jam. Iya, karena ada dupa yang bentuknya spiral itu kan berhari-hari ya bisa ya. Nah, itu jadi begitu masuk itu wangi yang pertama. Wangi dan ada lilin sebesar manusia. Sekitar Lilin. itu tingginya tuh. Tapi itu lilin Mas. Lilin Gila. mungkin 1,5 meter lebih ya Ci. Terus itu nyalanya berapa lama ya Mas kayak gitu? Kayaknya kalau 1 bulan nggak habis itu. Soalnya besarnya segini, tinggi banget lah. Warnanya merah itu.
itu lilin besar tuh saya lihat cuma di Cuma di situ? ya. Ya. Sebelumnya belum pernah lihat sebesar itu. Nah, waktu masuk ke dalam itu dengan sekian banyak dupa dan itu suasananya gimana mas? Terus mas? Tenang sih. Tetap tenang Iya, kan ya? tenang. Karena ya namanya rumah ibadat kan hening. Ya. Jadi masuk itu alas kaki dilepas di luar, kita masuk sama teman-teman kan saya itu Ya. coba boleh ya, ternyata boleh Iseng-iseng berhadiah. nah, di sana itu nah umat di kelenteng sana itu menyebutnya bukan patung tapi yang suci ya itu Oh. apa istilahnya kok jadi patung itu tidak disebut sebagai patung tidak ada penyebutan khusus untuk menyebut patung itu. Nah, itu ada banyak perwujudan di sana ada dewa apa itu sesuai kepercayaan mereka. Itu kalau kita lihat atas ada tembok-temboknya itu banyak banget gambar-gambar itu yang indah banget tuh. Dan motif-motifnya itu ada ukiran, ada gambar itu nggak akan kita temukan di tempat lain, yakin. Iya. Yakin. Itu ciri khas banget di sini. Nenek aku sendiri kan juga belum pernah ke kelenteng ya mas malah sama sekali. Oh. Berapa tahun berarti 19 tahun aku hidup mas belum pernah ke kelenteng. Nah, tapi itu aku pernah ini mas di depannya kelenteng itu apa ya si dupa itu tadi ya mas. Jadi Iya. masuk tuh ada pilar dua gini, Heeh. ada gini terus di tengahnya itu kayak ada tempat kotak gitu. Nah itu tuh tempat apa mas? Ya, itu saya sempat ke sana dan tanya sama yang ngurus di sana. Ya. Nah, itu adalah tempat untuk dupa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi biasanya itu wajib sebelum masuk ke dalam. Jadi umat yang beribadah ke sana wajib menyalakan dupa dulu di depan itu sebelum berdoa masuk ke dewa-dewa yang ada di sana. Oh berarti si dupa itu tadi datangnya dari orang yang mengunjungi itu tadi ya mas ya? Itu bisa. Jadi Bisa. kita datang sudah bawa dupa bisa. Tapi jika mungkin kita perjalanan terus mampir, nah gitu Ya. kan kadang kan nggak prepare Ya. ya. Itu sana menyediakan. Kita harus mengisi uang gantinya. Berarti ruangannya tuh nggak cuma si tempat itu tadi, ke dalam tuh masih ada mas? Masih jauh. Jadi itu depan masuk ada ruangan cukup luas. Terus masuk belakangnya lagi ada ruangan. Soalnya itu kan di situ kan kayak cuma kecil gitu tuh mas ya? Iya. Cuma kecil gitu lah. Dari depan Jadi emang kelihatan kecil gitu loh. Dalam kan nggak kelihatan. Tuh. Masnya pernah masuknya sampai mana mas? Kebetulan sekali dan pertama masuk langsung paling belakang. Sampai paling belakang mas. Jadi paling belakang itu kayaknya tingkatannya yang paling tertinggi gitu di situ. Kalau nggak salah ya. Soalnya saya juga udah agak lupa dari ceritain. Tapi jadi itu ada depan sendiri. Terus Iya. masuk itu ada ruangan, ada dewa-dewa tadi. Terus masuk lagi di belakang itu juga ada dewa. Berarti 3 tempat ini tadi, 3-tiganya juga bisa berdoa ya mas? Iya. Dan itu mereka umat sana kan urut ya. Jadi habis ini nanti sini ke sini sampai belakang. Nah, yang menariknya ini kita kan tadi belajar tentang kebudayaan dan ya. tinggal di keraton. Ya. Ternyata ini ada hubungannya dengan keraton. Loh, apa iya mas? Iya, Apa jadi- tuh mas? Tanah yang dipakai untuk kelenteng ini itu diberi oleh keraton, pihak keraton. Oh. Jadi ada hubungan tuh antara keraton sama kelenteng. Tetap berhubungan ya mas? Iya. ya, Mas, ya? Jadi dulu waktu keraton Kasunanan ini masih bertempat di Kartosuro. Kartosuro ya. Dulu namanya Keraton Kartosuro. Kelenteng ini juga di sana. Seiring berpindahnya keraton ini, si kelenteng juga ikut pindah.
Nah, saya tanya lah kenapa pindah. Ya. Nah, karena cara hidup orang Tionghoa itu mengikuti keramaian berada. Jadi di mana ada keramaian, di situ biasanya orang-orang Tionghoa hidup di situ karena mereka bermata pencaharian rata-rata sebagai berjualan. Nah, itu kan nyari banyak orang tuh, masa jualan di tempat sepi kan nggak mungkin. Ngapain, ya? Itu di mana tempat yang banyak orang tuh ya di pusat pemerintahan, di keraton itu. Dan kalau boleh tahu itu di keraton sama Klenteng sama Pasar Gede itu masih tua Klenteng. Masih tua kok. Iya. Itu tuanya tuh masih tua Klentengnya. Kira-kira kisaran berapa tahun Mas itu Mas kalau si Klenteng itu? Berapa tahunnya? Mungkin ratusan lebih, saya lupa. 100 lebih. 100 lebih. Mungkin udah 200 tahun lebih. Gila. Itu udah lama banget ya. Kan mungkin habis seumuran keraton mungkin sama gitu ya. Soalnya kan juga pindahnya dari keraton itu tadi ya Mas. Iya. Pindahnya itu sih. Nah, dulu kalau mungkin buat teman-teman yang belum tahu ya, karena tadi Mas sempat nyenggol nama Keraton Kartosuro. Nah, itu tuh di daerah situ, di daerah Kartosura lebih tepatnya. Dulu itu juga dulu merupakan tempat Keraton Surakarta. Iya. Sebelum pindah ke Surakarta. Nah, untuk kondisi saat ini di Keraton Kartosuro itu Mas, nah, itu tuh sekarang udah jadi kuburan. Oh, Ya. saya malah belum sempat ke sana lah. Kebetulan rumah saya kan daerah sana, Oh, dan nah. saya pernah ke sana sesekali karena saya juga penasaran kenapa kok sudah ada Keraton Surakarta kok namanya masih Keraton Kartosuro. Iya. Apa ya masih ada keratonnya kan, Iya, jadi iya. penasaran tuh Mas. Sejarahnya panjang banget. Wah itu aku sempat ngobrol-ngobrol itu, aduh sampai lupa aku saking panjangnya Mas. Tembok bentengnya itu, Iya. itu tuh masih, Iya. itu masih. Saya lihat di sana tuh tebel banget ya. Iya. Gak tinggi, tebel. Itu bener-bener benteng. Iya, bener-bener benteng. Terus juga waktu aku kesana tuh ya Mas, yang masih sisa tuh kamar raja. Oh. Nah jadi si kamar rajanya itu walaupun udah nggak bentuk kamar ya, jadi cuma bentuk lahan gitu. Oh. Tapi ditandai dengan 2 batu gede gitu Mas, 2 atau 1 gitu, batu besar. Nah itu di tengah-tengah, jadi setelah masuk itu ada kayak lahan rumput tuas. Nah di situ itu Mas. Itu cuma sendiri itu di situ. Di sebelahnya ada pohon besar, nggak tahu aku pohon apa. Mungkin kapan-kapan saya tertarik ke sana. Iya, Gara-gara makanya itu. jadikan cerita itu Nah, saya itu. kawan-kawan ke sana. Aneh aja loh, nah, maksudnya udah nggak ada wujud keraton, kok namanya masih keraton. Itu sih Mas. Nek dari aku masih inget satu Mas, cara bangun bentengnya. Masih tahu nggak itu caranya kira-kira? Si benteng itu kok bisa berdiri? Zaman dulu kan belum ada semen tuh, Mas. Heeh. Nah, nempelnya itu pakai apa Mas? Pakai apa? Saya belum pernah Tahu. belum cari-cari informasi tentang itu tuh. Ya, tak kasih tahu ya Mas ya. Jadi itu buat nempelin bata-batanya itu ada namanya teknik kosot Mas. Teknik kosong. Teknik kosot, nah ya, nah, teknik kosot itu jadi putih telur itu digosokin di batu batanya. Nah itu nanti sampai nempel. Nah itu jadi si benteng itu cuma di nempelnya cuma pakai putih telur. Nah, sebesar itu Nah, nggak habisin putih telur banyak. berapa ton? Iya. Dan itu tuh nggak cuma 1 lapis loh, nggak cuma 1 bata. Itu ada berapa lapis gitu Mas? 3 lebih sih itu, soalnya tebel banget. Hebat ya. Heeh. Zaman dulu udah menemukan cara seperti itu. Ya, walaupun bentengnya setebel itu ya Mas, itu tuh tetap waktu aku sana tuh ada yang udah bolong. Nah itu dulu filosofinya itu si pangeran, bukan, itu perang. Nah kebetulan si tembok yang dibolong itu tuh tembusnya ke suatu tempat yang yang minim minim kekuatan gitu loh Mas. Jadi ya nggak kesentuh.
Jadi masuknya ke situ gitu kan. Menarik. Nah, tembok stebel itu bisa bolong gitu. Zaman Kena meriam Nah, mungkin itu. lem gitu ya harus bolong. Ini Orang-orang zaman dulu ini. nanti cari informasi kira-kira bolongnya gara-gara Iya. apa ya. Sisanya si pendopo, cuman ada pendopo juga, cuman tuh pendoponya juga nggak sebesar si Mangkunegaran tadi sih mas. Pendoponya 5 meteran, mungkin 5 meter kali 5 meter, nggak sebesar itu. Dan itu tuh cuma buat kayak orang-orang yang kerja di sana istirahat, terus kayak peta, kayak penjelasan itu. Terima kasih informasi, saya jadi tambah informasi nih. Malah jadi nyegol kemana? Mas, dari semua yang kita bahas ini tadi, kira-kira peran kita dengar nggak seperti partai? Kalau bukan kita yang melestarikan itu siapa lagi? Nah, mungkin kita tuh ya, kita bisa juga. Iya. Ya orang muda lah. Masih mahasiswa. Nah, kira-kira peran kita sebagai anak muda untuk tetap melestarikan budaya ini gimana? Kalau dari Mas ya? Saya masih muda. Sebenarnya belum pantas masih berjalan. Ini mungkin pesan-pesan untuk teman-teman aja. Urip matine budaya, hidup matinya budaya itu ya tergantung kita gelem orang mau budayanya. Mana orang berarti ya mati, kalau gelem ya urip. Nah itu sebagai pilihan kita. Dan kapan kita harus melestarikan? Ya sekarang. Nggak ada waktu lain untuk melestarikan ini. Kalau kita tuh enggak selak diaku orang lain. Nanti kalau diaku orang lain kita sendiri yang menyesal. Mungkin kadang pertama yang terasa itu bukan menyesal, marah sih. Marah. Sekok ini aku lah kowe ya. Belum dalam muri-muri nah, gitu toh. Kalau kamu nggak mau muri-muri, nanti akhirnya diambil orang lain. Nanti kamu marah. Yang salah siapa? Yo yang nggak muri-muri tadi. Jadi kita sebagai warga muda di Indonesia ini, apapun budayanya, sebisa mungkin kita pelajari dan kita perkenalkan ke adik-adik kita, ke teman-teman kita yang belum mengenalnya dari sekarang. Nah sekarang itu kan ini kan kita ada ini ya, ada internet ya, membantu kita untuk menyebarluaskan budaya kita ini. Gimana nanti kalau dikasih tantangan atau dikasih pertanyaan, gimana cara menyebarluaskan budaya ini? Gampang. Sekarang udah ya, karena ngedit juga sudah gampang, banyak aplikasi. Apalagi ketambahan sekarang ada artificial intelligence, itu harus kita manfaatkan. Nah, itu peran anak muda itu yang paham sekarang itu harus bisa memanfaatkan teknologi yang ada untuk menyebarluaskan, mempertahankan, melestarikan budaya kita. Sebenarnya bisa kok sambil tiduran kita nyari informasi di Google, yaitu tentang batik Solo apa diedit jadiin video di TikTok kan bisa informasi gampang semuanya, tinggal kita maunya kapan. Dari kata-kata tadi sebenarnya juga kalau soal seperti itu nggak harus bisa kayak tadi mas, nanti harus dibayangkan. Itu kan mindset ya mas. Itu sebenarnya nggak harus seperti itu teman-teman. Kalau tadi kayak bisa bilang mas Matias bisa buat kopi atau mungkin buat apapun selain udara itu bisa. Terus kayak ada ke tempat-tempat itu
kita harus ya mall, toko kopi. Sewaktu-waktu itu kita juga perlu datang ke tempat-tempat sejarah kayak Mangkunegaran, Keraton. Walaupun juga gak bisa senang-senang yang lain, setidaknya kita tuh tahu bahwa di kota Solo itu ada tempat seperti itu. Gak etis ya sebenarnya kita orang Solo itu tahu tempat itu gitu. Iya. Asik gitu loh. Bener banget. Ya kita di Solo ini ya kita kaya, banyak sekali yang bisa menjadi pengetahuan kita ya. Dan ada juga yang bisa kita banggakan. Ya cara kita menunjukkan rasa bangga itu salah satunya mengunjunginya, terus kalau ada yang menggunakannya. Kalau kebudayaan ya kita sebarluaskan, kita ajarkan ke adik kita, cara kita seperti itu. Nah, itu tadi mungkin sedikit dari banyaknya budaya yang bisa kita bahas. Nah, kita akan bersesuai dulu dan tempat-tempatnya tertentu. Ya. Nah, mungkin kita sudah Begitu loh. Ikut aja ya. pembahasannya sudah kemana-mana. Ini masuk di daerah Jogja, lain-lain. Mungkin di episode-episode selanjutnya pikiran ya. Jadi ini aja. Masih mungkin sebagai mahasiswa aja nanti perwakilan dari jenengan sampai pesan aja. Makasih banyak Mas ya bincang-bincang singkat kali ini. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi.